Kalau masih berbicara tentang istri-istri akhir zaman, istri yang bagaimana yang Tuhan mau menurut Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah. Dalam arti kita harus menghargai suami, menghormati suami dalam segala hal. Apalagi sebagai seorang istri yang beriman. Istri yang beriman harus mempunyai karakter yang baik. Bagaimana menjadi istri yang baik? Pertama, tentang pelayanan dalam rumah tangga. Karena istri-istri itu harus bisa masak buat suami. Walaupun mungkin suaminya pintar masak, tapi kewajiban seorang istri adalah masak buat keluarganya. Jadi dia harus bisa memasak, sehingga bisa menyajikan makanan untuk suami dan anak-anak. Saya pernah berkata kepada anak saya, karena dia adalah satu anak saya perempuan, ya, satu orang perempuan. Saya katakan kepada dia, saya tidak memanjakan kamu karena kamu perempuan, karena kamu wanita yang akan bakal jadi istri, saya katakan. Karena banyak rumah tangga di luar sana hancur akibat istri tidak bisa masak, tidak bisa melayani suami, tidak bisa menghargai suami dengan baik. Jadi posisi sebagai istri itu kita harus tahu. Pertama, kamu harus bisa masak, saya bilang. Jadi di rumah ini kamu mama latih untuk bisa bekerja, bagaimana mengurus rumah, bagaimana masak, bagaimana bisa membersihkan rumah. Karena nanti suatu saat kamu akan berumah tangga. Jangan sampai karena kamu tidak bisa masak, kamu tidak bisa bersih rumah, rumah berantakan, suami tidak betah di rumah, saya katakan. Itu bisa pemicu suami bisa menjadi selingkuh, menjadi meninggalkan kita dan tidak menyayangi kita sebagai istri. Itu pertama yang kamu harus ketahui, saya katakan kepada anak saya. Walaupun kamu seorang anak perempuan satu-satunya, saya tidak memanjakan kamu. Saya harus melatih kamu, saya harus mengajari kamu. Apalagi kamu sebagai hamba Tuhan nanti, saya katakan, karena anak saya sekolah Alkitab menjadi pendeta, kelaknya akan melayani. Kamu seorang ibu gembala, tidak mungkin harus mengharapkan suami yang harus bekerja di dapur, saya katakan. Karena fokus seorang suami, apalagi sebagai gembala, dia harus banyak berdoa, jam doanya harus banyak. Dia harus banyak baca Alkitab. Jangan sampai oleh karena mengurus dapur, mengurus rumah tangga, suami terbengkalai pekerjaannya. Fokus suami terbengkalai. Saya katakan kepada dia, jangan sampai ini terjadi kepada kamu, saya katakan. Karena saya tahu banyak sekali istri-istri yang mengharapkan suaminya bekerja di dapur, memasak, mencuci, dan sebagainya. Mari ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai kita menjadikan suami kita seperti ini. Semua pekerjaan diserahkan kepada suami, semua pekerjaan dilakukan oleh suami. Kadang-kala kita membuat suami itu seperti pembantu kita, membuat suami menjadi babu kita, sedikit-sedikit disuruh. Bisa-bisa suami tidak betah dalam rumah tangga kita, tidak betah tinggal di rumah, karena suami tidak pernah merasakan ketenangan, tidak pernah merasakan bagaimana dia harus dilayani. Ya, walaupun kita mungkin sebagai posisi, saya bilang sebagai istri seorang mungkin punya kedudukan, tidak mungkin membuat suami seperti itu. Nah, ini yang saya ingatkan kepada anak saya tekankan dia, jangan sampai kamu membuat suami seperti itu. Saya katakan, suami kamu harus dihargai. Jikapun nanti kamu berumah tangga, pastilah suamimu seorang pendeta, saya katakan, gembala sidang. Jangan buat suami seperti itu. Kamu harus beri waktu suamimu untuk banyak berdoa, untuk banyak baca Alkitab, merenungkan firman yang akan terus siap dia sampaikan kepada jemaat dimanapun dia berada. Terlebih dia harus memang banyak-banyak berdoa. Itu yang saya katakan kepada anak saya. Mari ibu-ibu dimanapun berada, apapun posisi kita, pekerja rumah tangga kah sebenarnya, petani kah kita, jadilah istri yang benar-benar menghargai suami. Jangan kita katakan, kamu sudah gini, kamu harus begini-begini. Kita tidak harus seperti itu. Sama-sama kita saling mengingatkan. Ketika kita mungkin membutuhkan bantuan suami, tolong saya, bisakah kerjakan ini? Tidak masalah, kita minta tolong kepada suami. Tapi jangan sampai suami semua yang mengerjakan. Nah, ini yang tidak baik, ya. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita bisa menghargai suami.
Dengan keadaan seperti inilah kita menghargai mereka, posisi mereka sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang harus dihargai. Ya, kita harus buat minum pulang kerja, buatkan dia kopi, masakin suami, bagaimana suami bisa mencicip makanan kita. Jangan kita pula yang mencicip makanannya suami. Setiap hari demikian, bukankah itu menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak sesuai ya? Bagaimana? Walaupun suami bisa masak, jangan sampai suami yang semuanya memasak. Buat saya dan saudara sebagai ibu-ibu, sebagai rumah tangga, sebagai istri-istri yang beriman. Mari belajar masak. Walaupun kita mungkin tidak pernah masak, tapi kita harus belajar masak. Saya bilang sama anak saya, belajar, buka di Google, buka di YouTube. Di situ banyak resep. Kamu harus belajar masak banyak. Belajar masak buat kue dan sebagainya. Jadi itu yang saya ajarkan kepada anak saya, supaya ketika dia berumah tangga nanti semuanya sudah dia bisa lakukan. Ya, saya memberi teladan kepada anak saya. Bagaimana saya menghargai suami saya. Baik sebagai istri, saya tidak pernah berkelahi di depan anak-anak saya. Kalau mungkin ada masalah yang saya tidak suka terhadap suami saya tidak tegur di depan anak-anak, tapi saya tegur di dalam kamar. Itu pun dengan perkataan yang baik, bukan dengan perkataan yang mencaci maki, yang membuat suami down mentalnya, membuat suami menjadi putus asa, kecewa mungkin bersama kita karena ucapan-ucapan yang tidak baik tadi, mengatai tentang ini dan sebagainya ya. Tapi ketika kita marah itu ya cukup dengan apa yang kita tidak suka. Jangan sampai merembet-rembet ke keturunan, merembet ke hal-hal yang lalu. Bahkan kadang-kala mengungkit masa lalu. Saya orangnya tidak pernah mengungkit masa lalu. Mungkin masa lalu saya pernah ada, tapi saya tidak pernah mengungkit masa lalu untuk mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan terhadap saya, menyakitkan hati saya. Apapun keadaan, saya tidak pernah seperti itu. Tidak pernah mengungkit masa lalu. Jadi kita terus belajar menjadi istri yang baik itu. Belajar kepada firman Tuhan. Ketika kita belajar terus mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi pribadi istri-istri yang dapat menciptakan bahagia dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.